Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan kita ada pagi hari ini untuk kita kembali beribadah pada Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Kita mempersiapkan Alkitab kita akan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah raya kita dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya persilahkan hamba Tuhan yang bertugas membacakan. Shalom. Pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita tahu hidup kita ini adalah suatu penyembahan baginya. Kita tanggalkan segala keberatan kita pada pagi hari ini. Dan kita datang untuk memuji, menyembah Dia. Haleluya. Kita pusatkan hati kita untuk menyembah keagungannya, kebesarannya. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Syukurku kita bawa saudara. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa padamu segala kerendahan hati kami. Dengan rendah hati ku persembahkan semua yang ada pada kami. Karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sadar bila ku ada. Hanya karena
syukur pagi hari ini. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan, segala kelimpahan yang Kau sediakan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi kami untuk kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Sungguh kemurahan yang besar, bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi semuanya Engkau sediakan bagi kami. Seperti manusia pertama yang Kau tempatkan di Taman Eden, segala sesuatu telah Kau siapkan Tuhan. Kami tinggal menerimanya di dalam Kristus Yesus. Untuk itu kami mengucap syukur. Waktu yang baik Kau berikan, nafas kehidupan yang masih ada pada kami. Kami mau persembahkan lewat pujian penyembahan kami. Dan ketika kami bersekutu dengan firman Tuhan, kami sediakan konsentrasi kami, seluruh perhatian kami kepada Tuhan. Biar kehidupan kami Kau bawa dalam arus penyucian-Mu Tuhan. Bukan ikut arus dunia ini yang menuju Babel yang akan dibinasakan, tapi kami dipisahkan. Sejak mulai hari-hari ini, kehidupan kami mengalami perbedaan. Kehidupan kami mengalami keubahan di dalam Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami tidak sama seperti bulan lalu, tahun-tahun yang lalu. Tapi ada satu keubahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Itulah ketika kami mau ikut serta secara ikhlas Tuhan menyerahkan hidup kami dalam arus penyucian Tuhan. Semakin hari semakin besar, semakin kuat melanda hidup gereja-Mu. Jangan ada seorang pun di antara kami yang ketinggalan. Kami yang sudah lanjut usia, anak-anak kami, kaum muda remaja, kami doakan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tapi kami semua ikut dalam arus penyucian ini, boleh mengalami berkat-berkat Allah yang besar. Sebab Engkau sudah nyatakan lewat firman-Mu, kami akan mengalami peningkatan, kami akan mengalami terobosan-terobosan, kami akan mengalami percepatan untuk mencapai keberhasilan di dalam Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Suasana kerajaan Allah akan kami alami, bukan hanya saja nanti Tuhan di dalam sorga, tapi sejak saat ini dalam dunia yang fana, kami boleh menikmati suasana kerajaan Allah secara pribadi, bersama keluarga kami, bersama sidang jemaat, bahkan sesama tubuh Kristus. Kami akan mengalami suasana kerajaan Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Ambil alih segala perkara, kelemahan kami, keterbatasan kami, Kau tutupi oleh kuasa-Mu, sehingga yang nampak hanyalah kemuliaan, kebesaran nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang menjamin kehidupan kami, dan segala kuasa penguasa bertekuk lutut di bawah nama itu. Terima kasih. Roh setan, roh iblis mau mengganggu kami, melemahkan kami, tapi kami satukan hati. Kami berdiri atas firman Tuhan dan kami panggil nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan roh setan, roh iblis. Darah Yesus berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Seluruh perlengkapan kebutuhan kami untuk kami beribadah dengan tenang, penuh damai sejahtera, tanpa gangguan, tanpa kerusakan, tanpa apapun Tuhan yang melemahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sediakan semuanya oleh kuasa Roh Kudus yang mengambil alih segala perkara. Berikan urapan-Mu yang terbaru, yang segar untuk imam-imam-Mu, pelayan-pelayan-Mu, semua yang bertugas. Bahkan kami semua yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang karena keterbatasan ada di rumah untuk mengikuti ibadah secara online. Kuasa urapan Roh Allah bekerja. Kami semua diberikan kekuatan, diberikan gairah semangat di dalam Tuhan. Itulah yang kami bawa di tengah-tengah dunia yang gelap. Kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami membuka ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami, kepala kami, mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Saya menyapa baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan.
sehat semua ya. Kita percaya Tuhan memelihara kehidupan kita hari lepas hari, karena kita tahu Tuhan kita adalah baik. Pada pagi ini kita merayakan Indonesia kemerdekaan yang ke-78. Kita bersyukur kita mempunyai negara yang besar dengan bermacam-macam ras, suku dan bahasa. Itu ya, walaupun kita berjauhan, tapi kita percaya di dalam Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya atas bangsa kita. Kita akan bersatu hati meminta pertolongan kepada Tuhan untuk bangsa kita Indonesia. Kita percaya dengan iman kita, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia milik Tuhan, dan mata Tuhan tertuju atas bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang berikan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kita. Mari saudara, kita mau nyanyi untuk Indonesia. Kita bangkit berdiri. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita rindu melihat kemuliaan-Nya, melihat curahan kuasa-Nya di tanah tercinta negeri Indonesia. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku
tetap terus doakan Indonesia. Biar semua bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita menemukan keselamatan dan Tuhan pulihkan kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya memberikan ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya memberi waktu. Silakan Nehem. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur pada tanggal 15 kemarin dapat pengumuman lolos di Universitas Pakuan. Saya bersyukur atas doa dan dukungan saudara-saudara, terima kasih. Saya juga mau berterima kasih buat Pagem dan Bugem yang sudah memberikan saya kesempatan melayani di tempat ini. Doakan saya terus melayani dimanapun saya berada, mengikut Tuhan sampai akhir hidup saya. Haleluya. Saya berdoa Tuhan menyertai saya dimanapun saya berada, baik di Bandung, di Bogor, jauh dari orang tua. Tapi kalau saya sama Tuhan, saya bisa melakukan apapun. Terima kasih. Haleluya. Selamat menjadi mahasiswa ya Nehem ya. Tuhan akan beserta, Tuhan akan memelihara di kota Bogor. Dan di sana juga tetap bisa melayani Tuhan ya. Puji Tuhan. Masih ada?
Saya persilakan untuk Pak Edi yang kemarin belum bersaksi. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada tanggal 10 Agustus kemarin usia pernikahan kami boleh memasuki ke 26. Saya percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, juga Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat di Al-Kafana yang sudah selalu memberikan dukungan doa bagi kami untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Sekali lagi selamat anniversary untuk Bapak Edi dan Ibu Eni. Tuhan memberkati rumah tangganya. Masih ada? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya mewakili Kaila ya, yang tanggal 7 kemarin berusia 14 tahun. Puji Tuhan. Saudara, yang saya mau saksikan adalah di tahun ini dia menerima baptisan air. Ini memang satu pergumulan kami, dan kami yakin ya, walaupun mungkin Kaila ketika disuruh, didorong untuk menerima baptisan air dia masih ragu, tetapi puji Tuhan sampai pada kesempatan harus menerima baptisan air, Kaila diteguhkan hatinya tidak mundur. Tadinya saya udah ragu juga, lihat dia mundur gak nih, tapi puji Tuhan tidak. Dan saya tahu begitu ada meterai ini dalam hidupnya, saya tahu kasih Tuhan akan terus mengejar dia ya. Kami doakan terus anak kami ini, Kaila, Daniel, memang berbeda saudara ya. Zaman kita dulu remaja, kaum muda dengan zaman sekarang sangat berbeda. Tapi satu hal yang kami tetap doakan kepada Tuhan, biar kasih Tuhan boleh menghampiri anak-anak kami. Daniel yang di Solo, Kaila yang di Bandung, maupun anak-anak kita ini semua, kaum muda remaja. Ya, supaya kasih Tuhan menghampiri dan secara pribadi mereka boleh bertemu dengan juru selamat kita ya. Karena kalau kita bertemu dengan juru selamat kita secara pribadi, kehidupan kita akan diubahkan oleh dia. Puji Tuhan. Terus doakan anak-anak kami saudara, sebagaimana kita juga saling mendoakan kaum muda kita, baik yang ada di Bandung, yang ada di luar Bandung, mungkin yang ada di luar pulau. Ya, kita saling mendoakan. Karena kaum muda ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, adalah anak-anak panah di dalam tangan Tuhan. Mereka sebentar akan keluar dari Bandung ini, akan bekerja, mungkin kuliah seperti Nehemia kuliah di Bogor. Tetapi dia adalah anak panah yang dilontarkan oleh tangan Tuhan sendiri. Dia sudah dibekali oleh firman Tuhan. Anak-anak kita nanti akan berkiprah di dunia sekuler. Bukan hanya di Bandung dalam pengawasan kita, tetapi di luar Bandung saudara. Tapi kalau mereka dibekali dengan firman Tuhan, saya yakin firman itu akan menjaga langkah-langkah mereka. Kita saling mendoakan saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih untuk doa-doa saudara untuk Kaila. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita berdoa ya supaya Kaila sehat, panjang umur, dan suatu saat nanti dia akan dipakai Tuhan untuk melayani di sini ya. Tuhan akan gerakkan hatinya. Masih ada yang di rumah? Oh, tidak ada. Sudah, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Yang pertama, mari saudara kita persiapkan persembahan kita dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau dalam hidup kami. Di mana kami sampai saat ini Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa,
Pada pagi ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami ini Tuhan, untuk kami persembahkan kepada Engkau. Biar Engkau akan pakai persembahan kami ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita Tuhan, dan Engkau akan menguduskan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sambil kita mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu setiap waktu hidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, namun karena roh Tuhan, Yesus yang memegang teguh kehidupan kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Bukan
Katakan sekali lagi, ku rindu setiap waktu.
Tuhan keberadaan kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat fasilitas-fasilitas yang indah di mana Tuhan ada di tengah-tengah kami dalam suasana Eden. Engkau sedang mengembalikan kehidupan kami ke Taman Eden di mana Tuhan memelihara kami, menyediakan segala perkara yang baik, asal kami tetap mengarahkan hidup rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kepada hidup kami ini, sehingga kami boleh mengusahakan kembali suasana Taman Eden yang Tuhan ciptakan bagi kami, yaitu suasana ibadah di mana kami digembalakan oleh gembala kami yang baik, di mana kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Engkau menuntun kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Engkau memelihara kami. Meja kami penuh dengan hidangan yang berlimpah, bahkan di hadapan lawan-lawan kami. Ini adalah kasih sayang Tuhan, bukti kasih sayang Tuhan kepada setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin ditingkatkan dalam pengenalan kami kepada Tuhan, mengalami terobosan-terobosan yang ada di dalam dunia ini sekalipun pintu-pintu tertutup. Tetapi kalau Engkau gembala kami yang baik, maka terobosan demi terobosan Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan menyediakan percepatan dalam hidup kami. Dalam hari-hari yang jahat ini, Tuhan menyediakan firman yang dibuka rahasianya, supaya kami lebih cepat lagi mengenal pribadi Tuhan. Kehidupan yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Satu kehidupan yang achieve, satu kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh kami yang ada di tempat ini tidak ada satupun yang tertinggal. Tetapi semua kami boleh berlomba-lomba memasuki perlombaan iman dalam langkah-langkah kami yang terakhir, untuk boleh dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan, gereja yang sempurna, gereja yang terang. Kami menyerahkan Tuhan waktu sebentar ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, pemberitaan firman Allah, dalam kuat kasih sayang Tuhan, dalam kuat urapan Roh Kudus, dalam kekuatan firman yang diajar kepada kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dimurnikan, dibersihkan. Dan Tuhan, darah-Mu Yesus memberikan hikmat kepada kami. Kuasa iblis anasir jahat yang mencoba mengganggu kami dalam rupa-rupa gangguan, ketidaknyamanan, hati yang gelisah, perasaan ngantuk, perasaan main-main, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa sanggup membuat kehidupan kami menerima hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami persembahkan dan peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sebelum masuk dalam renungan firman Allah, boleh kita siapkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ya, ayat 15. Kemudian lompat kepada Kejadian 3 ayat yang ke-23 sebagai ayat-ayat pembuka kita dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sudah menemukan, saudara bisa katakan amin, haleluya, dan kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan. Jadi ada Kejadian 2 ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, kemudian saudara siapkan juga Kejadian 3 ayat yang ke-23. Mari kita bacakan dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 3 ayat 23. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Saudara, Kejadian 2 ayat 15, ini sudah sama-sama kita mendengar penjelasan dan kita sudah sama-sama belajar bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa diciptakan Allah ya untuk ditempatkan di salah satu fasilitas yang terbaik di dalam dunia ini ketika dunia diciptakan pertama kali, yaitu tempat yang sangat baik itu adalah yang namanya Taman Eden. Taman Eden ini adalah di mana Allah sendiri berhadirat, saudara. Jadi Taman Eden ini adalah satu tempat yang dikhususkan
Kita tahu Allah itu kudus, ya. Berarti kalau Allah bisa berjalan dan hadir di Taman Eden, artinya tempat itu tempat yang kudus, tempat yang suci. Tidak ubahnya kalau Taman Eden itu ada hadirat Allah sama dengan tahtanya Tuhan. Jadi tahta Tuhan di sorga, tetapi di bumi ini ketika diciptakan Tuhan pun menempatkan tahtanya di Taman Eden. Dan di pusat tahta Allah itulah manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita belum bisa bayangkan betapa indahnya Taman Eden. Kemarin saya ke Ciwidey sama istri saya, ada satu taman di tempat di daerah sana, saudara. Itu buatan manusia, rasanya sudah indah. Ya, ditata, ada sungainya, ada kolamnya, itu saja sudah indah. Apalagi yang buatnya Tuhan, ya saudara. Luar biasa, ditambah lagi atmosfernya beda. Kalau di dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Dunia ini sudah dijadikan padang gurun oleh iblis. Di mana orang letih lesu berbeban berat. Dan inilah akibat dosa, Kejadian 3 ayat 23. Karena Adam dan Hawa tidak bersyukur buat keadaan yang sudah Tuhan sediakan, dilakukanlah satu tindakan yang melanggar firman. Ketidaktaatan, sehingga pendek cerita Tuhan marah. Ayat 23 dari Kejadian 3, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi bukan lagi mengupayakan satu keadaan yang baik di mana Taman Eden sudah dipersiapkan, sudah diciptakan dengan segala kebutuhan yang ada buat manusia. Tapi keluar dari Taman Eden, di mana tanah dari mana ia diambil, ya, supaya Adam dan Hawa itu berusaha mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah dia diambil itu kan dari bumi, saudara. Coba saudara lihat Kejadian 3 ayat 17 sebelumnya, ayat di atasnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah terkutuk. Asal manusia itu dari tanah. Kemudian tadi Kejadian 3 ayat berapa? 23 disuruh keluar dari Taman Eden, diusir. Mengupayakan tanah dari mana dia diambil. Jadi saudara lihat ayat-ayat atau kalimat berikutnya, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, apakah saudara merasa susah payah dalam bekerja? Susah payah, ya? Istilahnya membanting tulang. Walaupun enggak beneran membanting tulang, tetapi rasanya susah payah, ya, cari makan, ya saudara, di dunia ini. Aduh, lembur tiap hari tetap habis. Gajinya tetap habis. Kebutuhan kita kok kayaknya kejar-kejaran dengan penghasilan. Kebutuhan kayaknya kok nggak habis-habis, sedangkan penghasilan ada batasnya. Sehingga susah payah mencari rezekimu. Ibu Gembala sebenarnya punya nama Sri Rezeki. Tapi jarang diekspos, ya. Mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Jadi semakin bersusah payah, malah yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Waduh, kalau sudah enggak berkeringat, belum dapat makan, saudara. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini ayat yang biasanya dipakai dalam acara pemakaman, ya saudara. Manusia ada batasnya. Dari debu kembali menjadi debu. Itu karena dosa. Tuhan
pada waktu awal penciptaan tidak ada rencana manusia dari debu menjadi debu. Manusia diciptakan dari tanah, dihembuskan nafas Allah, sama seperti Allah. Ya, itu rencana awal. Ketika Trinity atau Tritunggal Allah berkata, mari kita menjadikan manusia sama seperti kita. Serupa dan segambar, sama seperti kita. Apakah Allah itu dari debu? Tidak. Dia tidak dari debu kembali menjadi debu. Manusia dari debu tanah, tetapi mau dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Tujuan Allah nggak mau kita ini jadi debu lagi, saudara. Tetapi karena dosa, maka tanah di mana kita dijadikan sudah terkutuk. Sehingga kita harus kembali dari debu menjadi debu. Kemudian apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini dengan susah payah, mencari rezeki dari tanah seumur hidup kita. Waduh, kasihan. Umur 80 susah payah kerja, saudara. Umur 30 susah payah kerja. Umur pensiun di Indonesia berapa, saudara? Ya, 56 ya. Tapi kalau saudara berhenti bekerja di umur 56 begitu, karena udah pensiun, syukur-syukur kalau yang punya pensiun. Kalau yang sekolah yang bekerja di swasta nggak punya pensiun, apakah saudara enak-enak setelah pensiun, diam begitu? Harus juga terus bersusah payah ya saudara, sampai nanti dari debu kembali menjadi debu. Ini adalah satu bayangan manusia yang tidak kenal Tuhan. Manusia yang tidak dijangkau oleh kasih Tuhan. Makanya kita baca ayat yang tadi dibacakan oleh saudara Ezra. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa saudara? Kekal. Karena kita berbuat dosa, maka debu kembali menjadi debu. Tidak ada kemuliaan karena dosa. Tetapi ayat 24 kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis. Penebusan dari Tuhan itu gratis. Ditawarkan, mau apa enggak? Begitu saudara. Tapi biasanya yang gratis-gratis ini kurang tertarik kita ini ya. Kalau dikasih barang gratisan, coba saya tanya, saudara pernah punya atau dikasih barang gratisan ada? Door prize atau apa? Sekarang masih ada nggak? Kadang-kadang sudah nggak tahu di mana. Kita kurang memperhatikan, kurang memelihara barang-barang gratisan. Coba kalau kita beli dengan harga mahal. Kalung emas yang saudara pakai, waduh mahal. Pasti disimpan baik-baik. Ya, pasti dipelihara. Jam saudara yang mahal harganya pasti saudara pelihara baik-baik. Daripada barang gratisan. Kasih Tuhan itu gratis, cuma-cuma. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara harus perhatikan, ini barang gratis bukan karena murahan. Justru karena kita nggak sanggup beli, saudara. Ya, kita nggak sanggup beli penebusan. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kalau kita selama ini dibiarkan, kita berbuat dosa kok gak ada dampaknya. Kita berbuat najis, kayaknya gak ada tuh hukumannya. Saudara, itu semua karena kesabaran Tuhan. Tetapi yang namanya kesabaran pun ada batasnya. Kita harus segera mungkin untuk menyambut ya uluran tangan Tuhan, kasih karunia yang telah membenarkan kita. Apa itu? Tuhan mau mengembalikan kita ke suasana Eden, saudara.
Suasana Eden itu adalah suasana yang kalau kita baca tadi berlawanan dengan apa yang ada pada Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Coba kalau saya baca sebaliknya ya saudara. Di Taman Eden, engkau tidak akan bersusah payah dan tidak perlu mencari rezekimu seumur hidupmu. Mau nggak saudara? Maunya kurang yakin saudara. Ya, sekali lagi saya baca berlawanan. Kalau kita dikembalikan ke Taman Eden. Di Taman Eden, engkau tidak perlu bersusah payah untuk mencari rezeki seumur hidupmu. Kemudian tidak ada semak duri, tidak ada rumput duri, yang ada adalah buah-buahan. Gratis buah-buahan. Bukan tumbuh-tumbuhan yang jadi makanan kita, tetapi buah-buahan. Sesuatu yang manis, sesuatu yang enak. Enggak perlu berkeringat engkau cari makanan. Kemudian engkau tidak lagi menjadi tanah. Karena di dalam kemuliaan engkau akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ini barang mahal ya saudara. Sangat mahal. Dan Tuhan mau mengembalikan posisi kita daripada terus nggak jelas kemana arahnya saudara. Ya, kemana arahnya? Bersusah payah seumur hidup, nggak tahu ujungnya di mana. Saudara bekerja, sekarang walaupun sudah jadi direktur, satu saat pensiun, terus sudah pensiun mau kemana? Saya pernah dapat cerita salah satu pejabat-pejabat yang ada di perusahaan milik negara, atasan-atasannya istri saya. Dulu waduh berjaya saudara, dulu dilayani. Begitu turun dari mobil seluruh orang melayani. Tasnya dibawakan ke ruang kerjanya. Di ruang kerjanya sudah ada kopi, sudah ada teh. Semua makanan sudah. Kalau dia cuma nyuruh saja pakai telunjuk, siap semuanya. Layanan istimewa. Tetapi setelah tidak menjabat saudara, istri saya bilang ada satu pejabat jalan kaki, naik turun angkot, datang ke kantor sudah nggak disapa. Susah payah sampai akhirnya kemudian meninggal dalam kesakitan. Tidak ada yang menolong, tidak ada biaya. Padahal dulu ketika jaya, waduh kayaknya uangnya nggak berseri. Tetapi akhirnya ada batasnya. Karena debu akan kembali menjadi debu. Saudara, kita harus keluar dari keadaan ini. Mau saudara? Kalau enggak sudah diprediksi hidupmu, ya sudah begitu aja dah, monoton. Kita harus bergerak, harus diputuskan dari sekarang. Kita harus kembali ke Eden. Mau saudara? Harus kembali ke Eden. Bukan cerita sinetron beberapa puluh tahun yang lalu itu ada dari Australia, Return to Eden katanya. Tetapi benar-benar kita harus sampai dikembalikan ke Eden oleh Tuhan. Saudara, waktu Yehezkiel mengalami 4 kali penyucian, mulai daripada mata kaki dialiri air, kemudian lutut dialiri air, pinggang dialiri air, sampai kepada seluruh tubuh diliputi oleh proyek penyucian dari Tuhan. Tuhan gak biarkan mengalir terus ke timur, saudara. Ketika hidupnya sudah diliputi oleh kuasa Tuhan dalam proses penyucian, Tuhan ya mulai membawa kembali Yehezkiel. Coba saudara lihat Yehezkiel 47 ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali. Tuhan tidak membuat saudara nggak tahu kemana ujungnya. Ya, dikasih penyucian 4 kali, tapi kemudian setelah diliputi proses penyucian yang penuh, Tuhan membawa kembali. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi perjalanan pulang kembali ke Eden, belum sampai Eden, sudah dikasih berkat saudara. Ini belum sampai Eden. Belum sampai kepada tahta Allah. Kembali lagi ke bait suci kan, Yehezkiel perjalanannya.
Belum sampai kepada bait suci, Tuhan sudah sediakan sepanjang perjalanan pulang dia lihat amat banyak pohon. Lihat ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Saudara, belum sampai kepada Eden saja, dalam perjalanan pulang, Tuhan siapkan buah-buahan. Artinya apa saudara? Kalau kita sudah masuk dalam gerakan penyucian Tuhan untuk kembali ke Eden, ke Taman Firdaus, Tuhan sediakan berkat. Engkau gak usah berjeri lelah cari rejeki. Pokoknya ada aja tiap bulan. Heran Tuhan itu saudara. Saudara, mungkin saudara yang sudah mengalami, walaupun sudah pensiun, sudah nggak ada kerja, hari ini saya lihat masih tetap hidup bernapas, saudara boleh bersaksi, ada saja berkatnya. Ada saja berkatnya. Nggak tahu dari mana, ada saja berkatnya. Saya pernah saudara duduk-duduk, waktu itu siang-siang, duduk-duduk, waktu hari Rabu Bro Jeffrey datang. Ya datang, aduh baru punya niat ya saudara, aduh saya harus cari. Bukan artinya saya nggak ada uang, saya ada uang kemudian saya mau cari habis makan siang saya mau cari yang seger-seger gitu ya saudara. Yang manis-manis, saya baru punya pemikiran itu. Tiba-tiba nggak lebih dari 1 menit ada ya bunyi lonceng gitu di luar. Bro Jeffrey lagi beres-beres di dalam, ada tamu. Dia kasih manisan saudara. Dia kasih kue-kue, dia kasih keripik-keripik. Saya cuma bingung, baru niat saudara. Ada saja. Itu perkara kecil dari perbuatan Tuhan yang ajaib. Banyak sekali. Perbuatan-perbuatan dari hal kecil seperti itu Tuhan pelihara kita. Asal kita mau kembali kepada suasana yang Tuhan siapkan bagi kita. Cuma kadang-kadang kita itu sudah ditawarkan yang baik, gak ada keinginan saudara. Kita suka kadang-kadang ya sudah ikut mengalir terus ke timur. Akhirnya ke laut. Tuhan mau kita mengalami 4 kali penyucian, tapi sudah sampai kepada seluruh tubuh kembali. Ya, jangan terus ikut arus dunia, tapi kembali. Dan pada ayat 12, daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Saudara, tidak ada kesakitan di Taman Eden. Jadi kita harus kembali dalam satu keinginan hati Tuhan yang merindu supaya kita kembali. Anak bungsu ketika dia kembali, dia mungkin jalan malu-malu saudara ke rumah bapak. Karena banyak dosanya. Dia jalan sedikit-sedikit, dia mungkin ngintip-ngintip ya saudara. Ngintip-ngintip, ada enggak pembantu dari bapaknya yang kenal dia. Dia enggak tahu dari jauh. Tiap hari bapaknya lihat terus di ujung jalan kapan anaknya kembali. Karena begitu anaknya dari jauh tertatih-tatih. Firman Tuhan katakan bapak itu lari menyongsong. Saudara, kita ini kadang-kadang malu balik lagi ya. Dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kenajisan, kita mungkin punya pikiran Tuhan, masih terima enggak? Saudara, Bapak itu menunggu tiap hari dengan tangan yang terulur, kapan anakku kembali? Saya suka dapat teguran saudara dari mama sama bapak itu. Kami kadang-kadang tiap minggu datang, karena istri kan pulang dari Jakarta. Tapi selalu bapak tanyakan, kenapa anak saya nggak datang hari Senin? Kenapa anak saya nggak datang hari Selasa? Tiap hari ditanyakan. Berarti hati bapak itu merindu, saudara. Ya, Bapa di sorga merindu kita kembali. Jadi ada cara supaya kita bisa kembali, yaitu kita sudah sama-sama belajar mengalami 4 kali pengukuran. Yaitu gerakan penyucian mulai daripada mata kaki, lutut, pinggang sampai kepada seluruh tubuh. 4 kali arus penyucian ini saudara, ini pun dialami oleh Elia. Saudara yang ikut doa pagi kemarin,
sama-sama kita membaca bagaimana Elia pun sebelum dia terangkat ke sorga mengalami 4 kali penyucian. Ya, kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi. Pergilah mereka ke Betel. Lompat ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 8, lompat ya. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Berkatalah Elia ayat 10, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara, kita runtut perjalanan Elia sebelum dia terangkat ke sorga. Ada perjalanan yang dicatat ya oleh firman Tuhan secara khusus. 4 kali tempat yang dia harus lewati sebelum dia terangkat ke sorga. Sama seperti yang dilihat oleh Yehezkiel. Sebelum dia dikembalikan ke tahta Allah, sebelum dia kembali ke bait suci, dia mengalami yang namanya 4 kali pengukuran. 4 kali gerakan penyucian. Proses Elia sampai ke tahta sorga, pertama dia berjalan dari Gilgal. Ya. Kemudian Tuhan suruh dari Gilgal pergi ke kota Betel. Dari Betel lanjut ke Yeriko. Terus kemudian dia harus menyeberang sungai Yordan. Bukan cuma sampai sungai Yordan. Tapi Alkitab mencatat harus menyeberang sampai sungai Yordan. Lewat dari sungai Yordan. Ya, ini 4 kali pengukuran yang dialami oleh Yehezkiel terjadi juga kepada proses Elia sampai ke tahta sorga. Lebih dalam kita belajar supaya kita semakin yakin, saudara, bahwa firman Tuhan ini tidak main-main untuk membawa kita kembali ke Eden. Berkali-kali Tuhan ingatkan dengan berbeda zaman di Yehezkiel, di Elia, tujuannya Tuhan merindu kita untuk kembali ke Eden. Ya, Gilgal ini memiliki makna pemisahan. Ya, arti daripada Gilgal itu adalah pemisahan. Ini harus dimulai dalam perjalanan kita kembali ke ke Taman Eden. Ya, harus dimulai satu pemisahan. Apa itu? Kita baca dulu, saudara. Sebelum kita masuk dalam arti rohaninya, kita baca Yosua 4. Yosua 4 ayat 19. Ya, ini awal mula kenapa ada kata Gilgal. Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi ada satu tempat perkemahan orang Israel ketika mereka masuk mulai dari perjalanan mereka selama 40 tahun beredar-edar di padang gurun, mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Tetapi ada batas yang memisahkan mereka, yaitu sungai Yordan. Ya. Kemudian lewat pimpinan daripada Tuhan, mereka mendapatkan satu kuasa mujizat. Ya,
mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Coba kita lihat dari Yosua 3, ya, Yosua 3 ayat 12. Yosua 3 ayat 12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Kita lompat ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Kalau saudara punya bahasa Inggris dari King James, itu dikatakan ketika imam itu mencelupkan kaki, belum sampai kepada lutut kakinya itu saudara. Baru sampai telapak kaki. Baru telapak kakinya menyentuh, ya, nggak sampai basah, hanya telapak kaki. Karena kalau dalam bahasa King James Version-nya itu ditulis sole, sole daripada kaki. Sole itu apa? Telapak. Jadi begitu kakinya menyentuh air, kering. Ya, kering. Sungai itu sebak, sungai Yordan itu sebak. Maka berhentilah air itu mengalir. Kemudian kita lihat ayat daripada Yosua 4 ya, lompat ya. Ayat 2. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini. Jadi ada batu-batu di sungai Yordan yang harus diangkat oleh ke-12 orang pilihan dari 12 suku. Masing-masing mengangkat satu batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Perintahkan demikian, angkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nantinya. Dan kemudian saudara, ketika mereka ambil 12 batu itu, itulah batu yang kemudian didirikan di Gilgal oleh Yosua. Ya. Ayat 17, ya, ayat 17 pasal 4. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ya. Jadi itu adalah tempat di mana orang Israel pertama kali menjejakkan kakinya di tanah Kanaan, Gilgal. Saudara, nanti kita lihat ya, ayat-ayatnya memang panjang. Dari ayat yang kita lihat Yosua 5 ya, Yosua 5 ayat 5, di Gilgal itu keluar perintah Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Tetapi kemudian mati di padang gurun karena mereka berjalan selama 40 tahun. Generasi pertama itu mati. Ya, bahkan Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk dari generasi pertama cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb, karena mereka punya roh yang lain. Ya, lewat kepemimpinan Yosua, bangsa ini kemudian akhirnya masuk tadi penyeberangan dan berhenti di Gilgal. Tetapi kemudian Tuhan perintahkan kepada Yosua, generasi kedua ini belum disunat. Generasi pertama yang keluar dari Mesir itu adalah generasi yang sudah bersunat. Tetapi yang lahir di padang gurun ini belum bersunat. Makanya di Gilgal untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Yosua 5 ayat 7. Ya.
Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Ayat 8, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Lihat ayat yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah